Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang semoga senantiasa sehat, semoga senantiasa dilindungi Allah SWT. Kita melanjutkan pembelajaran PAI kelas 9. Yaitu kita kalau di buku kalian itu judulnya Peradaban Islam di Nusantara ya. Kalau di buku paket kalian itu judulnya Peradaban Islam di Nusantara, Perkembangan Islam di Nusantara, bab 6, halaman 87 ya. Di sini Pak Muji akan menjelaskan di buku lain, isinya pasti sama ya, tinggal nanti kalian bisa memadukan antara buku kalian dengan yang Pak Muji jelaskan di sini. Oke, di sini diambil judulnya adalah Kehadiran Islam Mendamaikan di Bumi Nusantara. Nah, sebelum kalian lebih jauh mempelajari bab ini, kalian harus tahu dulu peta konsep mengenai perkembangan Islam di Nusantara ini. Yang pertama adalah alur perjalanan dakwah di Nusantara, kemudian cara-cara dakwah di Nusantara, dan yang ketiga adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tentu dari peta konsep atau tiga indikator yang tertera di atas ini kalian sudah bisa mengetahui bahwa maksudnya Islam di Nusantara ini pasti ada berbagai macam jalur ya, dan juga penyampaiannya seperti apa Islam sehingga bisa diterima di Nusantara ini. Dan kemudian setelah adanya Islam di Nusantara ini akan muncul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, dan kerajaan-kerajaan mana saja yang telah mengadopsi dengan ajaran Islam. Setelah kalian mengetahui dari indikator ketiga konsep ini, maka kalian diharapkan bisa mengambil hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi di Nusantara. Hikmah, artinya hikmah itu apa sih? Manfaat ya, mengambil manfaat. Tentunya kalau dari manfaat itu tentunya dari semenjak Islam datang sampai dengan kita saat ini ya. Artinya apa yang bisa kita ambil dengan adanya uh, masuknya agama Islam ke Indonesia. Dan setelah kalian bisa mengambil hikmah dari penjelasan tentang materi kehadiran Islam atau perkembangan Islam di Nusantara, tentu kalian harusnya mempunyai sikap-sikap mulia yang menunjukkan bahwa kalian telah mendapatkan manfaat atau telah mendapatkan hikmah dari kehadiran Islam tersebut. Di antaranya, sikap mulia yang harus muncul setelah mempelajari bab ini adalah satu, mencintai para ulama dan tokoh penyebar Islam. Banyak ya tokoh-tokoh Islam, para ulama yang berjasa mengembangkan atau mungkin menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Yang kedua, kalian memiliki sikap gigih dan semangat dalam berdakwah. Tentu dakwah sekarang dengan dakwah pada zaman dahulu pertama Islam masuk sangatlah berbeda ya kan. Dan tentu metodenya tidak sama ya. Seperti kalian lihat mungkin zaman sekarang ini, yang menurut kalian mungkin mereka mubaleh atau pendakwah itu dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, kalian harus mempunyai sikap menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Kita tidak bisa memungkiri kan, kalian tidak bisa memungkiri ketika kalian nanti mungkin melanjutkan ke SMA yang bukan SMA Islam, atau mungkin nanti kuliah yang mungkin kuliahnya juga kuliah uh, universitas umum, kalian tidak bisa menghindari orang-orang yang di luar Islam. Kalian harus tetap bergaul dengan mereka dan menghargai agama mereka. Karena walau bagaimanapun Islam masuk ke Indonesia itu sebelumnya juga ada agama-agama lain seperti Hindu dan Buddha, ya kan? Atau mungkin sekarang ada agama Kristen atau Nasrani, ya. Itu adalah agama-agama yang diakui di Indonesia, dan kalian tidak bisa ya menganggap mereka membenci mereka dengan keyakinan mereka, nggak bisa. Kita tetap harus hidup berdampingan dengan mereka. Artinya kalian harus mempunyai sikap bisa menghargai perbedaan agama ya dan keyakinan terhadap orang lain. Kemudian sikap yang harus ditunjukkan setelah mengetahui atau mempelajari tentang perkembangan Islam ini, kalian menjadi giat belajar ya, giat belajar untuk meraih cita-cita ya, artinya
mencontoh daripada para ulama atau tokoh-tokoh penyebar Islam. Mereka tidak dengan santainya, mereka tidak begitu saja bisa menyebarkan agama Islam di Indonesia tanpa mereka tidak mewujudkannya dengan benar-benar, dengan serius. Dan yang terakhir, karena kalian sudah mengetahui dengan pengakuan Islam dan kalian sendiri adalah sebagai orang Islam, tentu kalian harus menjalankan ajaran-ajaran Islam itu yang kita kenal dengan ibadah, ya, ibadah kita kepada Allah SWT. Itu mengenai peta konsep atau tujuan daripada pembelajaran tentang perkembangan Islam di Nusantara. Sebelum memasuki materi, kalian bisa memperhatikan ya, atau mungkin kalian sudah pernah melihat tayangan-tayangan video atau mungkin penjelasan-penjelasan di manapun ya, bahwa memang pada dasarnya masuknya Islam di Indonesia ini tidak melalui media-media yang seperti kalian lihat ya kan. Kalau kalian lihat media-media sekarang kan bisa melalui YouTube, bisa melalui postingan-postingan itu menyebarkan dakwah. Dulu enggak ya kan. Nah, ini salah satu ilustrasi gambar ya. Mengarungi samudra demi menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Nusantara. Ini salah satunya ya. Salah satunya melalui perjalanan laut ya kan. Perjalanan laut. Oke, ini renungan ya. Coba perhatikan. Pernahkah kalian menghadiri acara tablik akbar atau pengajian umum? Jika pernah, tentu di sana ada seorang mubaleh atau dai yang sedang berceramah menyampaikan ajaran Islam. Para mubaleh dan dai tersebut berceramah dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing. Tujuannya agar menarik perhatian hadirin sehingga mereka memahami materi yang disampaikan. Materi yang sudah dipahami tersebut hendaknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Islam mengajarkan bahwa tugas dakwah bukan hanya dibebankan kepada muballigh saja. Setiap orang Islam memiliki kewajiban untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Dakwah bukan untuk mencari uang, bukan pula untuk mencari popularitas, tetapi semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dilakukan oleh para penyebar Islam di Nusantara. Mereka berdakwah dengan penuh semangat dan keikhlasan. Samudra luas bukan penghalang untuk berdakwah, justru sebaliknya menjadi pemacu semangat. Sambil berdagang, para penyebar Islam tersebut datang ke Nusantara untuk berdakwah. Kedatangan mereka disambut hangat dan diterima dengan baik. Hal ini disebabkan dakwah yang mereka lakukan adalah dakwah dengan cara-cara damai, bukan dengan kekerasan. Bagi Islam, tidak ada paksaan dalam beragama karena telah tampak jelas mana yang hak dan mana yang batil. Apakah para penyebar Islam di Nusantara tidak menghadapi hambatan dan tantangan selama berdakwah di Nusantara? Jawabannya tentu ada. Setiap dakwah pasti ada hambatan dan tantangan. Tetapi semua itu dapat diatasi dengan bekal keteguhan iman, ilmu, kecerdasan, dan akhlak mulia. Ajaran Islam mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang nyata akan kebenarannya, rasional, mengajarkan kedamaian, dan persamaan derajat. Keberhasilan dakwah di Nusantara dapat dinikmati hingga saat ini. Bahkan saat ini Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Kita harus meneladani kegigihan mereka dalam berdakwah. Oleh karena itu, kita harus berdakwah dengan cara kita masing-masing. Sebagai pelajar, cara kalian berdakwah tentunya dengan belajar tekun dan berakhlak mulia kepada siapapun. Tunjukkanlah bahwa kalian adalah generasi muda Islam yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Ya, tuh. Jadi sekarang ini masih terus berjalan, dakwah Islam itu masih terus berjalan. Dan kalian yang hidup pada zaman bisa dikatakan zaman akhir ya kalau dalam agama Islam itu, zaman akhir itu adalah zaman sudah mendekati hari kiamat. Itu sudah banyak kerusakan-kerusakan agama yang ini disebabkan justru sebagian besar dari orang Islam itu sendiri, ya.
Gak usah jauh-jauh lah, kita ambil contoh misalnya kalian lah ya sebagai seorang pelajar. Yang tentunya eh, dalam keseharian kita atau kalian di sekolah tentunya diajarkan dengan ketaatan kepada Allah, ya kan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu kan diajarkan di sekolah tiap hari. Itu dalam rangka dakwah, ya, dalam rangka mempertahankan ajaran Rasulullah, mempertahankan agama Islam supaya terus berkembang dan dilaksanakan seperti itu. Ya. Tapi kenyataannya kan tidak semua anak atau tidak semua orang bisa taat seperti itu, bisa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya kan? Misal kalau di sekolahan kalian diajarkan dari pagi ini ya, dari pagi menjalankan sholat duha, kemudian tadarus, kemudian hafalan surat pendek. Oke, ketika di sekolahan karena kalian masih taat dengan peraturan sekolahan, mungkin kalian lakukan. Tapi bagi sebagian anak mungkin ketika tidak atau musim semacam inilah, pandemi semacam ini, kalian di rumah, ya kayak Pak Muji sendiri kan nggak yakin kalau kalian tiap hari melaksanakan seperti ini gitu loh. Ya artinya bukan Pak Muji seuzon, artinya bahwa terkadang Islam itu justru runtuh atau rusak itu disebabkan oleh orang Islam itu sendiri. Artinya apa? Mereka sudah tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan juga syariat-syariat Rasulullah SAW. Padahal bisa dibilang penduduk Indonesia tadi dikatakan penduduk Islam terbesar di dunia. Ya, penduduk Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Dari segi pendataan saja, tapi dari segi ketakwaan belum tentu. Mungkin Malaysia misalnya dia lebih bagus daripada kita untuk ketakwaannya, ya kan? Dari segi ketakwaannya mungkin Malaysia lebih bagus daripada kita. Padahal penduduknya sedikit misalnya. Nah, mengenai ketakwaan ini memang tidak ada paksaan dari Allah SWT ya. La ikraha fiddin kata Allah itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama itu. Meskipun kalian dalam beragama Islam ya, tidak ada paksaan harus menjalankan semua sunnah Nabi, tidak ada paksaan, apalagi itu jelas-jelas sunnah. Mau menjalankan terserah, tidak juga terserah ya. Nah, inilah beban bagi semua orang Islam harusnya menjadi pendakwah, karena dakwah itu tidak dipikulkan atau dibebankan hanya kepada para dai saja ya. Bahkan kalian pun harus bisa berdakwah. Apa dakwah kalian sebagai seorang pelajar ya tadi ya kan? Tunjukkan bahwa kalian itu orang Islam, tentunya menjalankan syariat Islam dengan benar, ya kan? Sebisa mungkin menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan tentunya dengan melaksanakan semua tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Itu termasuk dakwah. Jangan sampai kita menjadi perusak agama kita sendiri. Ya. Jangan sampai kita menjadi penghancur agama sendiri. Ya. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya kan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tuh hadisnya jelas banget ya. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sholat itu adalah tiang agama, ini patokannya. Patokan kehancuran Islam itu adalah ternyata dari sholat. Ya, patokannya dari sholat. Ya. Kata Nabi, sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama itu sendiri. Jelas ya. Ini kan sebenarnya apa? Hal yang sangat mudah, ya kan? Bahkan dari kecil kalau diajari bacaan sholat, hafal bacaan sholat, ya. Tapi kebanyakan orang Islam itu mereka tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban, tahu, ya. Mereka tahu ketika tidak sholat itu akan mendapatkan azab Allah, siksa Allah itu tahu, ya. Tapi ya bisa kalian lihatlah, ya. Mereka mengaku Islam, mereka mengaku beriman, ya. Atau bahkan mungkin mereka lulusan pesantren, banyak di antara mereka itu yang mungkin kalian bisa lihat sendiri, ya kan. Mereka-mereka orang Islam yang ketika ada suara azan, mereka masih tetap santai-santai aja, atau mereka mungkin mohon maaf, mereka-mereka yang mungkin dunia-dunia hitam atau dunia gelap, ya kan?
Ya kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa memvonis seseorang bahwa orang yang mereka ketika mendengar adzan kemudian mereka tidak mengerjakan sholat bahwa mereka nggak sholat, nggak bisa juga ya kan. Tapi secara kasat mata kan bisa kita lihat ya, mana orang yang sholat mana yang tidak, kita bisa tahu lah ya kan. Misalnya kita lihat atau di lampu-lampu merah lah seperti anak-anak seperti itu, kita yakin mereka sholat, kita yakin juga. Kalau kita tanya, pasti mereka orang Islam kebanyakan. Nah, itulah di mana mereka bisa apa? Di mana kita bisa menarik orang lain untuk masuk Islam, sedangkan orang Islam sendiri aja menunjukkan sikap-sikap yang bertentangan dengan Islam. Nah, inilah tugas kalian sebagai seorang pelajar, tunjukkan bahwa kalian itu adalah anak-anak Islam yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan juga syariat-syariat Rasulullah SAW. Ya, jangan justru sebaliknya. Makanya benar kata Nabi, Islam itu dirusak oleh orang Islam itu sendiri. Ya. Mungkin salah satunya kita menjadi perusak atau mungkin mencemarkan nama baik Islam kita. Ya banyak ya kasus-kasus yang mencemarkan nama baik Islam sehingga ya orang nggak simpati lah dengan Islam, bahwa sekarang ini terkenal Islam itu keras, Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu ya banyak macam. Itu kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang melakukan hal-hal semacam itu mereka menggunakan atas nama Islam. Ini yang salah ya. Makanya kita harus benar-benar bijak, harus benar-benar ramah bagaimana agama kita ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Ini harus benar-benar sangat sangat berhati-hati ya, apalagi eh, zaman sekarang ini media sudah sangat bebas ya, ucapan sudah sangat bebas, maka jangan sampai ucapan-ucapan kita, tingkah laku kita atau postingan-postingan kita itu justru ya merusak image bahwa Islam itu adalah agama yang baik atau rahmatan lil alamin, agama membawa berkah ya. Harus kita pertahankan itu. Oke, kita lanjutkan. Allah tidak semata-mata menurunkan Nabi Muhammad SAW itu turun ke Indonesia, ya kan? Tapi Allah sudah memastikan bahwa agama Islam itu akan tersebar ke seluruh dunia, ya. Dan Nabi yang membawa ajaran Islam hanyalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi-nabi sebelumnya sama membawa agama yang selamat, ya, membawa agama yang selamat, sama agama Islam juga, ya. Tapi mungkin dari sejarah-sejarah atau cerita-cerita atau buku-buku yang menerangkan bahwa keberhasilan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu masih sedikit, ya, masih sedikit. Bahkan Nabi Nuh selama 800 tahun hanya mendapatkan 80 orang, ya kan? Nabi Lut kaumnya menentang. Semuanya, semua nabi ya, semua rasul itu membawa agama dari Allah SWT untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa ada agama yang selamat. Ini loh, kalau kalian menyembah Allah kalian akan selamat, seperti itu. Tapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW banyak sekali yang bisa dibilang gagal ya, bisa dibilang gagal artinya tidak bisa menyebarkan agama mereka itu ke seluruh dunia ya. Bahkan mungkin dihancurkan oleh Allah SWT karena menghindari akan bahaya yang lebih buruk lagi. Ya, seperti Nabi Nuh, umatnya kan dihanguskan, ditenggelamkan. Ya. Kemudian Nabi Lut, umatnya di, di apa? Dikuburkan, ya. Ditimpa bumi. Nah, ini adalah langkah-langkah atau mungkin apa ya? Pertolongan Allah lah sebenarnya ya, pertolongan Allah bagi umat-umat yang selamat ya. Sehingga mereka tidak terus melihat kedoliman-kedoliman terus. Nah, sekarang ini ya, agama Islam itu sudah menyeluruh ya, sudah mendunia. Di setiap negara pasti ada agama Islam ya. Di kita aja merasa bangga ya, di kita aja merasa bangga bahwa agama Islam kita terbesar. Sehingga seakan-akan kita ini menjadi raja ya, menjadi raja. Sehingga seakan-akan kita ini bisa bebas melakukan apa saja ya, dengan agama kita. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana saudara kita yang minoritas di sana. Sama ya. Mungkin orang Islam diperlakukan sama kayak di sini. Contoh misalnya sekarang agama Konghucu minoritas, agama Kristen minoritas.
kan kita seakan-akan seperti itu ya kan, menganggap mereka atau apa, menganggap mereka kafir, mereka itu apa ya, pokoknya kita ngecap mereka jelek lah. Mungkin sama nasibnya dengan agama Islam yang berada di negara-negara lain yang minoritas ya kan, banyak kan kasus apa kemarin yang ramai itu, eh, yang penduduk Islam minoritas dibantai ya, ya itu kan sama ya. Nah, inilah sekarang ini semacam itu ya. Di Indonesia apalagi ya. Indonesia itu hampir sering terjadi permasalahan-permasalahan etnis semacam atau sara semacam ini ya. Jadi hal-hal semacam inilah yang seharusnya tidak terjadi ya. Karena penyebaran agama Islam itu ke Indonesia itu dulunya itu adalah ramah ya. Tidak ada paksaan, bahkan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia itu karena memang cara penyampaiannya yang ya rahmatan lil alamin tadi ya, tidak membawa pertengkaran, tidak membawa permusuhan. Nah, tentu masuknya Islam ke Indonesia ini karena zaman dahulu itu masih ya mungkin belum ada media-media yang mendukung ya kan, masih melalui jalur-jalur darat dan jalur air ya, maka ada alurnya ya, ada alur perjalanan dakwah di Nusantara. Ini apa ilustrasi ya, aktivitas perdagangan yang jelas tuh dari pertama dan diakui oleh seluruh para ulama bahwa memang masuknya Islam di Indonesia itu memang dari jalur perdagangan ya. Ini adalah salah satu orang yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam ya, dan tempat tempat yang berpengaruh dalam agama Islam ya. Perhatikan ya, perhatikan nih. Nah, perhatikan. Tugasnya kalian adalah hanya cermati gambar tersebut, kemudian diskusikan dan tulis komentar atau pertanyaan yang terkait dengan gambar. Oke lah, ini kalian perhatikan saja ya, bahwa apa sih maksud dari orang berdagang ini. Kemudian mungkin kalau kalian tahu ya, siapa ini orang ini dan sejarah sekilas lah, secara sekilas itu apa. Nih ya, salah satu bentuk kerajaan. Oke. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, benar ya. Semuanya mengakui lah, orang luar negara lain juga mengakui bahwa penduduk terbesar agama Islam terbesar itu ya ada di Indonesia. Padahal jika kita melihat sejarah akhirnya agama Islam yang dibawa para nabi, Indonesia tidak begitu dikenal. Namun, berkat kegigihan para dai dan ulama, perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini. Lalu bagaimanakah alur perjalanan dakwah di Nusantara? Oke, perhatikan. Sejak zaman prasejarah, tahu ya, prasejarah berarti belum ada cerita-cerita Islam, belum ada cerita-cerita kerajaan. Penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudera lepas. Ya, orang dulu tuh ya itu tadi, karena pengen sukses tuh dia pantang menyerah mau badai sebesar apapun. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat. Bagian barat mana sih? Yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah terkenal sejak zaman dahulu karena kaya akan daerah hasil buminya. Ya, ya mungkin kalau kalian mengetahui ada Belanda ke sini, ngincernya apa? Yang ngincernya hasil bumi. Ya, Indonesia itu adalah negara yang kaya raya akan hasil bumi dan kekayaan yang terpendam di dalamnya. Jadi semua orang itu Indonesia terkenal itu karena kekayaan alamnya. Bahkan para penyebar agama pun awalnya juga tidak niat pengen dakwah agama, ya kan? Karena memang Indonesia itu terkenal kekayaan alamnya sehingga mereka singgah di Indonesia. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Ya, tahu ya, memang Cina itu dari dulu ternyata, ya. Dari dulu sampai sekarang ini senang dagang, sehingga banyak orang Cina di kita. Ya, itu mungkin awalnya. Nah, dulu pernah dari dulu sudah senang berlayar ya di Indonesia.
Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri, Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Bersama dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Jadi sebenarnya orang-orang Arab datang ke Indonesia itu maksudnya sudah terlambat, ya. Sebenarnya orang Arab ke Indonesia sudah terlambat karena sudah didului oleh orang Cina dan India yang mana dikenal orang Cina mungkin agamanya eh, Kristen Konghucu atau mungkin eh, Hindu Buddha dan India yang notabene kebanyakan penduduk India adalah Hindu. Datang orang-orang dari Timur Tengah setelah datang orang-orang Cina dan India yang tentu mereka juga menyebarkan paham-paham yang agama yang mereka bawa, ya kan? Nah, pada abad ke-7 Masehi atau mulai abad ke-1 Hijriah, Malaka menjadi pusat utama ya, lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang tetapi sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesia ini sejak abad ke-1 Hijriah. Ingat ya, Hijriah bukan Masehi, abad ke-1 Hijriah. Jadi gini. Nah, ini ya. Bedanya bedanya kalau orang Cina dan India, dia tidak ada niat untuk menyebarkan agama, tidak ada, ya. Dia tidak ada. Karena mereka berdagang, kemudian singgah, kemudian singgah, sehingga mungkin mereka melakukan ritual-ritual ibadah agama mereka, ya. Nah, karena mungkin orang Indonesia itu awam, tidak tahu agama apa yang apa maksudnya mereka melakukan hal apa. Sehingga mereka mungkin orang-orang Cina ini, wah ini kayaknya eh, tidak ada agama yang mengajarkan bagaimana mereka menyembah Tuhannya ya bagi orang-orang Cina dan India pada zaman itu. Sehingga mereka memanfaatkan momen itu untuk mengajari orang-orang Indonesia itu untuk mengenal Tuhan mereka ya dengan cara-cara mereka ya bukan cara-cara Islam ya. Nah, baru datang orang orang apa dari Timur Tengah yang mereka notabene setiap karena ada perintah dari Nabi setiap orang Islam adalah pendakwah, maka selain berdagang, mereka secara otomatis pasti menyebarkan agama sebagaimana yang diajarkan Nabi pada para sahabat zaman dahulu. Ya. Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menyebar ke berbagai negara, tentunya juga dalam rangka menyebarkan agama Islam. Sama dengan pedagang yang masuk Indonesia. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada agama Hindu-Buddha. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13. Ya, abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Ya, ya, di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Itu menunjukkan mulai Islam berkembang ya. Sudah ada sebuah kerajaan atau mungkin daerah yang benar-benar menerapkan perilaku keislaman. Ya. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Ini kan ya. Ada A, teori Mekah, ya. B, teori Gujarat, C, teori Persia, D, teori Cina, ya. Itu adalah teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Penjelasannya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Itu saja dari Pak Muji ya. Ikuti videonya sampai selesai, simak video sampai selesai. Ditambah kalian baca buku paket kalian untuk memperluas atau memperdalam pengetahuan kalian tentang perkembangan Islam di Nusantara ya. Ini belum selesai, akan kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya, meski musim pandemi seperti ini, jangan menganggap remeh tentang pembelajaran ya. Walau bagaimanapun kewajiban kalian adalah sebagai seorang siswa, di mana kewajiban seorang siswa adalah belajar ya. Jangan menjadikan alasan karena adanya semacam ini terus kalian malas ngapa-ngapain. Maka kalian pasti termasuk orang yang celaka. Pasti celaka, kamu bilang ya. Pasti celaka. Kalian akan tertinggal dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.